Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Kurniawan dengan NIM 333224142 dari kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kesetimbangan kimia part 1. Yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keseimbangan dinamis, yaitu molekul individu terus-menerus bereaksi meskipun komposisi keseluruhan campuran reaksi tidak berubah. Dalam sistem kesetimbangan dikatakan ke kanan jika lebih banyak C dan D hadir daripada A dan B, dan ke kiri jika lebih banyak A dan B hadir. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi balik atau yang sering disebut reaksi reversible, yaitu salah satu reaksi kimia, di mana reaksinya dapat berlangsung dalam dua arah, alias tidak hanya reaktan yang dapat menjadi produk, tapi produk juga bisa berubah menjadi reaktan kembali, atau biasa disebut terjadi pada reaksi tertutup, di mana tidak ada perpindahan materi. Di sini bisa kita lihat A plus B menjadi C plus D, dan C plus D juga bisa menjadi A plus B. Jadi saling bisa bolak-balik. Selanjutnya, syarat terjadi reaksi. Yang pertama yaitu bersifat reversible, yaitu suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika reaksi baliknya dapat dengan mudah terjadi secara bersamaan atau reaksi terjadi secara bolak-balik. Yang kedua yaitu bersifat dinamis, yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama, maka pada keadaan setimbang jumlah masing-masing zat tidak lagi berubah. Yang ketiga yaitu sistem tertutup, yaitu suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Selanjutnya, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc, homogen dan heterogen. Kc hanya dipengaruhi oleh senyawa dengan wujud larutan atau gas saja. Contoh reaksi. Di sini ada rumusnya. Reaktan yang menghasilkan produk dengan Kc, rumusnya yaitu produk dibagi dengan reaktan atau perbandingan hasil kali molaritas dari reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini produk, ini reaktan. Yang dimana kita juga mau mencari nilai molaritasnya, yaitu molaritas A dengan cara mol A dibagi dengan volume. Apabila mencari B, maka tinggal diganti saja mol B dibagi dengan volume, dan seterusnya. Contoh soal untuk mencari Kc. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, N2 plus O2 menjadi 2NO, maka Kc-nya yaitu NO pangkat 2 dibagi dengan N2 kali O2. Yang kedua ada CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl, Kc-nya maka menjadi CH3Cl dikali HCl dibagi dengan CH4 kali Cl2. Yang terakhir, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, maka Kc-nya menjadi NH3 pangkat 2 dibagi dengan N2 kali H2 pangkat 3. Contoh soalnya, yang pertama kita masuk ke contoh soal kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan kimia di mana seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Beberapa
nitrogen dan hidrogen ditempatkan dalam wadah kosong 5 liter dan pada 500 derajat Celcius. Ketika kesetimbangan tercapai, terdapat 3,01 mol N2, 2,10 mol H2, dan 0,565 mol NH3. Maka hitunglah Kc untuk reaksi berikut pada 500 derajat Celcius. Molnya semua sudah diketahui dan reaksinya membentuk N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Dari rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa untuk mencari molaritas N2H2NH3 itu dengan cara mol dibagi dengan volume. Volumenya sudah diketahui dari soal, yaitu 5 liter. Maka ketika semua dibagi, ini akan menghasilkan NH2 yaitu 0,602 mol, H2 yaitu sama dengan 0,420 mol, dan NH3 yaitu 0,113 mol. Dan dimasukkan ke rumus Kc yang tadi, produk dibagi dengan reaktan, produknya yang ini dan reaktannya yang ini N2, maka 0,113 pangkat 2 dibagi dengan 0,602 kali 0,420 pangkat 3 dan menghasilkan nilai 0,286. Masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda-beda. Wujud yang berbeda-beda yaitu di sini ada S dan di sini ada G. Ini yang dimaksud dari wujud yang berbeda-beda, yang dimana kesetimbangan dalam sistem padat dan gas. Selanjutnya ada kesetimbangan dalam sistem padat dan larutan. Dan cara menghitungannya pun sama dengan kesetimbangan homogen, hanya dibedakan dari wujud yang berbeda-beda dan homogen mempunyai wujud yang sama. Selanjutnya, menentukan hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi atau dengan yang kita tahu dengan simbol Ki adalah perbandingan konsentrasi produk dan reaktan di pangkat koefisien masing-masing yang bukan pada keadaan setimbang. Hasil bagi reaksi memiliki bentuk yang sama dengan konstanta kesetimbangan, tapi melibatkan nilai-nilai yang belum tentu konsentrasi kesetimbangan. Rumusnya sama seperti Kc, hanya diganti di sini dengan simbol Ki, yang berarti hasil bagi reaksi. Masuk ke contoh soalnya. Pada suhu yang sangat tinggi, Kc sudah diketahui 65 untuk reaksi berikut, yaitu reaksi dari 2Hi menjadi H2 plus I2. Dan molnya semua sudah diketahui. Mol Hi yaitu 0,500 mol, mol H2 sama dengan 2,80 mol, dan I2 sama dengan 3,40 mol. Maka masukkan ke dalam rumus Ki, produk dibagi dengan reaktan. Produknya yaitu H2 plus I2 di atas, dan yang di bawah yaitu Hi pangkat 2. Masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. 2,80 dikali 3,40 dibagi dengan 0,500 pangkat 2 menghasilkan nilai 38,1. Maka hubungan Kc dan Ki setelah kita menyelesaikan soal yang tadi, kita mendapat Kc yang sudah diketahui tadi dalam soal yaitu 65, dan Ki yang kita dapatkan dari perhitungan tadi
dengan nilai 38,1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Q kurang dari KC, maka reaksinya bergeser ke kanan. Maka hubungan Q dan KC adalah apabila Q kurang dari KC, maka reaksi bergeser ke kanan. Dan apabila Q sama dengan KC, maka reaksi setimbang. Dan apabila Q lebih besar dari KC, maka reaksi bergeser ke kiri. Sekian presentasi dari materi kesetimbangan kimia part 1 yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.